Nah, yuk. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam simulasi MQTT yang berjudul Greenhouse. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 19 terlebih dahulu. Yang pertama ada Gali Bayu Prakoso, yang kedua ada Ida Bagus Putu Putra Manuaba, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Baihaqi Asalmi Muntako, yang keempat ada Muhammad Ridwan, dan yang kelima ada Nur Musid Iqbal Hertanto. Pada sistem yang kami buat, kami mengambil studi kasus greenhouse. Pada sebuah perkebunan atau tempat budidaya tanaman, terkadang sulit untuk mengontrol lingkungan yang dibutuhkan untuk merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Untuk itu, dibuatlah sebuah greenhouse untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah topologi dari sistem yang kami buat. Di dalam topologi ini terdapat 4 MQTT client, yaitu humidity sensor, sensor cahaya, temperatur sensor, dan water level sensor yang akan subscribe ke topik lampu, ventilasi, dan monitoring. Dalam kasus yang diambil di dalam sebuah greenhouse, terdapat 4 sensor. Humidity sensor digunakan untuk mendeteksi kelembapan, sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya, temperatur sensor digunakan untuk mendeteksi suhu lingkungan, dan water level sensor digunakan untuk mendeteksi apakah air masih tersedia atau sudah habis. Kemudian semua hasil akan dikirim ke broker. Air akan dikeluarkan apabila humidity sensor mengirimkan informasi ke broker bahwa lingkungan greenhouse kering, dan water level sensor mengirimkan informasi ke broker bahwa persediaan air masih tersedia. Lampu akan menyala apabila sensor cahaya mengirimkan informasi ke broker bahwa intensitas cahaya di dalam greenhouse kurang. Ventilasi akan terbuka apabila temperatur sensor mengirimkan informasi ke broker bahwa intensitas suhu di dalam greenhouse tinggi. Untuk sensornya, yang pertama ada humidity. Pada gambar tersebut, jendela subscriber telah dilakukan subscription pada topik greenhouse/monitoring/humidity. Terdapat pesan bahwa lingkungan kering. Dan juga pada gambar jendela publisher telah dikirim message tentang kondisi kelembaban lingkungan pada greenhouse. Sebagai contoh, lingkungan kering. Publisher akan mengirim pesan ketika lingkungan kering agar kelembapan greenhouse tetap terkontrol. Selanjutnya ada sensor cahaya. Pada gambar jendela subscriber telah dilakukan subscription pada topik greenhouse/monitoring/cahaya. Terdapat pesan bahwa intensitas cahaya rendah. Selanjutnya pada gambar publisher telah dikirim message tentang tingkat intensitas cahaya pada greenhouse. Sebagai contoh, intensitas cahaya rendah. Publisher akan mengirim pesan ketika intensitas cahaya rendah agar kondisi cahaya greenhouse tetap terkontrol sehingga lampu akan menyala. Selanjutnya pada sensor temperatur, gambar di atas itu merupakan gambar jendela subscriber. Telah dilakukan subscription pada topik greenhouse monitoring/temperatur. Terdapat pesan bahwa suhu lingkungan tinggi. Nah, untuk gambar yang di bawah itu merupakan gambar publisher. Telah dikirim message tentang tingkat suhu lingkungan pada greenhouse. Sebagai contoh, suhu lingkungan tinggi. Publisher akan mengirimkan pesan ketika suhu lingkungan tinggi agar kondisi suhu greenhouse tetap terkontrol sehingga ventilasi akan terbuka. Untuk sensor yang terakhir ada water level sensor. Pada gambar di atas itu merupakan jendela subscriber. Telah dilakukan subscription pada topik greenhouse/monitoring/water level. Terdapat pesan bahwa air tersedia. Kemudian gambar yang di bawah ini adalah jendela publisher. Telah dikirim message tentang ketersediaan air pada greenhouse. Sebagai contoh, air tersedia. Publisher akan memberi pesan perintah untuk mengalirkan air ketika humidity membutuhkan air. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.